Oke, halo selamat sore Kak Selamat Fritz. sore. Apa kabar? Baik. Selamat datang di rumah kami yang sederhana ini. Luar biasa. Terima kasih karena saya baru diundang pertama kali ke ruangan yang mewah seperti ini. Terima kasih juga Kakak. Kakak, untuk Pilkada 2024 ini kan kalau kita melihat netralitas ASN ini cukup menjadi persoalan yang cukup krusial. Kira-kira dari pandangan Kakak selaku Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua melihat persoalan ini seperti apa? Netralitas ASN ini ada sesuatu yang baru ya. Gitu. Nah, Pak Mendagri Profesor Tito itu telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang solutif untuk memungkinkan ASN itu tidak lagi kaku dalam terjemahan tentang istilah netralitas ya. Karena netralitas bagi ASN itu netralitas yang subjektif. ASN itu netralitas yang subjektif. Berbeda dengan netralitas yang ada di tubuh TNI dan Polri. Itu. Kalau mereka tuh netralitas kita konotasikan sebagai netralitas yang objektif. Oh, karena mereka juga punya hak untuk memilih juga ada. Mereka itu aparat negara yang tidak punya hak memilih. TNI Polri itu mereka dituntut untuk netralitas. Kenapa dia objektif? Karena di waktu yang sama sebagai aparatur negara, ingat polisi itu kan aparatur sipil negara yang dipersenjatai. Siap. Berbeda dengan TNI. Nah, jadi mereka-mereka ini adalah pihak yang dituntut netralitas yang harus objektif. Karena apa? Dalam masa mereka aktif itu tidak boleh mencoblos, tidak boleh memilih. Tidak, maksud saya tadi untuk yang ASN. Nah, ini yang saya ingin masuk ke ASN. Kenapa saya bilang ASN itu netralitas yang subjektif? Nah, karena itu Mendagri bilang Anda boleh menghadiri kampanye supaya Anda tahu cara memilihnya, siapa yang Anda pilih, bisa memahami visi dan misinya itu. Nah, kalau kita lihat kontekstual dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang peraturan pemerintah nomor 94 2001 tentang disiplin ASN. Di situ termaktub melarang misalnya ASN tidak boleh anggota partai politik misalnya. Itu. Dia tidak boleh menjadi anggota partai politik dan dia tidak boleh mencalonkan diri. Ya itu. Nah, karena itu netralitas ASN dalam konteks pemilu kada maupun pilpres itu netralitas yang subjektif. Dia harus dibatasi dalam posisi misalnya ASN tidak boleh menjadi tim sukses. Baik, itu salah satu. ASN tidak boleh menggerakkan massa. Atau dalam jabatan dia itu menggerakkan strukturnya dalam proses pemilu kada. Tetapi dia itu dimungkinkan untuk menghadiri kampanye-kampanye agar dia bisa menentukan pilihan. Itu. Begitu. Baik. Kakak, kalau kira-kira dari pandangan Kakak selaku yang bergerak di bidang HAM, kira-kira melihat netralitas ASN ini apakah dia punya dampak kepada ini kan pesta demokrasi. Betul. Nah, kira-kira punya dampak untuk istilahnya mengganggu proses demokrasi itu atau tidak? Khususnya untuk masyarakat sipil lainnya selain yang tidak berstatus ASN. Begini. Dia berdampak. Dia berdampak. Karena yang tadi saya katakan netralitas subjektivitas itu selalu mempengaruhi. Baik. Nah, karena itu begini Bung, kalau coba kita lihat bupati satu periode dia bisa menjadi 2 periode. Kenapa? Karena dia menggerakkan suprastruktur birokrasi. Baik.
Apa itu suprastruktur birokrasi? Suprastruktur birokrasi adalah struktur pemerintahan dari kepala dinas sampai ke bawah. Yeah. Itu namanya suprastruktur birokrasi. Dan dia kerap kali menang. Nah, karena itu netralitas ASN diletakkan di situ. Tadi pertanyaan apakah berdampak? Oh, sangat berdampak. Sangat berdampak. Jadi siapa yang maju? Misalnya kalau dia incumbent yang sekarang, lalu dia hanya cuti atau dia PLH misalnya, tapi dia telah mempengaruhi suprastruktur ini. Orang-orang yang ada di birokrasi itu, pejabat eselon 2, eselon 1, eselon 3, eselon 4, bisa saja orang-orang dia. Dan dalam kewenangan itu, dalam jabatan itu, dia bisa menggunakan kewenangan dia untuk menggerakkan partisipasi pemilih untuk memilih dia. Itulah yang dimaksudkan untuk menjaga independensi ASN. Nah, karena itu Mendagri mengumumkan begini, ASN jangan dilarang untuk tidak ikut kampanye. Tapi ASN harus ikut kampanye, menghadiri kampanye. Untuk apa? Untuk melihat visi dan misinya, sehingga baik itu dia pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4, ataupun mereka yang fungsional, ataupun pegawai biasa, dia bisa hadir dan dia lihat. Maka dia akan menentukan pilihan. Itu. Baik, Kak, kalau melihat apa netralitas ASN dalam pilkada ataupun pemilu itu sebenarnya cukup kompleks, bahkan terlalu rumit sekali persoalannya. Tapi kalau dari Komnas HAM sendiri, dari contoh dari pilkada 5 tahun terakhir dengan pemilu presiden dan caleg kemarin di Februari kemarin, kira-kira sudah ada tidak laporan terkait dengan netralitas ASN yang cukup mengganggu? Kalau saya kebetulan salah satu alumni di Bawaslu ya. Jadi Bawaslu periode ini biasa mengundang para alumni. Saya salah satu yang diundang. Kalau kita secara kasat mata misalnya, ada fasilitas mobil yang dipakai. Ketika mobil yang dipakai itu adalah mobil DS merah, maka sebenarnya itu menunjukkan bahwa calon tersebut telah memanfaatkan posisinya untuk menggerakkan PNS tersebut menggunakan fasilitas. Maka itu salah satu indikator bahwa netralitas bermasalah. Nah, itu. Nah, dan lain sebagainya. Atau misalnya menggerakkan bantuan-bantuan sosial, perumahan, studi, sembako dan lain sebagainya, disampaikan dalam momentum-momentum kampanye atau disampaikan menjelang pencoblosan. Nah, itu juga bisa kita meletakkan sebagai sebuah catatan bahwa netralitas ASN itu diragukan itu. Dan mestinya itu harus menjadi temuan. Mestinya itu menjadi temuan. Nah, sayangnya beberapa temuan-temuan seperti itu tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Begitu. Jadi ada indikasi kalau Bawaslu juga, menurut saya sebagai mantan anggota Bawaslu, problemnya adalah Bawaslu itu tidak proaktif. Baik. Misalnya seseorang ada indikasi laporan ada ASN yang tidak netral. Nah, itu kan banyak syarat itu. Harus ada laporan kapan, di mana, siapa yang melapor. Nah, Bawaslu itu harus menunggu syarat-syarat formilnya terpenuhi. Nah, ingat bahwa ini kasusnya ad hoc. Dia tidak boleh menunggu syarat-syarat formil itu datang dulu. Karena waktunya hanya 27 hari, 17 hari, dan 7 hari. Bawaslu tidak boleh menunggu, karena begitu menunggu waktunya habis. Bawaslu harus menggunakan satu pendekatan yang biasa kami di Komnas HAM pakai, itu adalah tindakan proaktif. Kalau di Komnas HAM kami menyebut sebagai pengaduan proaktif. Nah, di Bawaslu tuh mereka ada punya Gakumdu. Dan orang-orang Gakumdu itu siapa? Orang-orang Gakumdu itu ada jaksa, ada polisi. Yang melekat pada mereka itu kewenangan pro justisia. Mestinya itu dipakai untuk tidak lanjut. Jadi tidak tunggu orang mengadu, lalu orang itu juga disuruh untuk melengkapi syarat-syarat formilnya. Jangan. Mestinya begitu ada, Bawaslu harus langsung.
berusaha untuk proaktif untuk melengkapinya. Siap. Begitu. Tapi kebanyakan yang dari pengalaman kemarin yang ada temuan soal salah satu PPD di Kabupaten Jayapura yang itu Bawaslu hanya menjadikan itu sebagai informasi awal tapi tidak ada tindak lanjutnya. Itulah yang kita sesalkan. Ingat ya, tadi saya mengatakan ada suprastruktur yang dikerahkan. Ingat, PPD turun ke PPS dan TPS. Siapa mereka yang kerja di situ? Baik. Siapa mereka kerja di situ? Di situ ada staf kabupaten, ada staf distrik, ada staf lurah, ada RT dan ada RW. Baik. Mereka tuh bagian dari suprastruktur birokrasi. Dan suprastruktur birokrasi itu dikendalikan oleh entitas yang namanya ASN. ASN itu organisasinya yaitu birokrasi. Itu. Jadi dia begitu mengendalikan ini maka dia tidak menjadi netral. Siap, Kakak. Kalau mau bilang kan hak pilih ini kan adalah istilahnya dibilang adalah hak asasi dari para pemilih sendiri, Betul. hak asasi manusia. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Kakak selaku Komnas HAM perwakilan Papua ini akan lakukan untuk menjaga atau melindungi hak-hak pilih dari masyarakat di Provinsi Papua pada umumnya ini? Kami di Pilpres itu Komnas HAM punya Des Pilkada, Des pemantauan pemilu, Des pemantauan pemilu untuk presiden. Sekarang untuk pilkada itu kami punya Des Pilkada. Nah, di Pilpres kemarin kami punya sejumlah temuan dan kami sudah kirim. Misalnya, kita ingat bahwa dalam Undang-Undang Dasar 45 tapi juga dalam Undang-Undang 39 tahun 99 yang menyatakan begini. Saya lupa pasalnya, tapi dia menyatakan bahwa hak ikut serta dalam pemerintahan dan partai politik adalah hak asasi manusia. Nah, pemilu sendiri adalah itu momentum di mana individu itu menyalurkan hak pilihnya sebagai bagian yang hak asasi yang hakiki. Baik. Itu. Nah, kami misalnya lebih concern kepada kelompok rentan. Siapa itu kelompok rentan? Kelompok rentan itu adalah mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di penjara, kelompok disabilitas, lalu mereka yang ada di pengungsian. Itu menjadi catatan temuan kami. Pilpres kemarin misalnya tidak ada TPS-TPS yang mobile. Ketika tidak ada TPS yang mobile, maka hak-hak suara yang itu bisa dikendalikan langsung oleh oknum-oknum di TPS dan lain sebagainya. Saya ingin menunjukkan satu kasus temuan kami. Siap. Temuan kami adalah di Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara. Siap. Pencoblosan harus dimulai jam 8 ya. Jam 8 orang datang, itu surat suara sudah habis. Dan itu TPS-nya ada di mana? TPS-nya ada di depan kantor kelurahan. TPS itu ini kantor kelurahan, di sebelah sini TPS-nya. Jadi sebelum pencoblosan dilakukan surat suara sudah orang habis. Begitu datang, surat suara sudah habis. Orang menunjukkan, ini saya punya undangan. Petugas di TPS bilang suara sudah habis, sudah selesai pencoblosan. Bagaimana bisa ini terjadi? Itu temuan kami. Lalu kami juga bilang kepada KPU dan Bawaslu untuk dilakukan pencoblosan ulang. Ini di dalam kota, ibu kota provinsi. Kita cek siapa-siapa ada di dalam. Ada RT di dalam situ. RT itu bukan PNS, oke. Tapi dalam jabatan sebagai RT itu suprastruktur dari pemerintahan. Yang dikendalikan oleh siapa? Yang dikendalikan oleh kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh siapa? Seorang lurah yang juga aparatur sipil negara dan dia ASN. Siap. Jadi potensi-potensi itu masih ada. Baik. Kira-kira langkah untuk dari Komnas HAM untuk menjaga hak-hak para pemilih ini apa yang akan dilakukan? Organisasi manapun itu tidak akan mampu untuk menjaganya. Siap. Tidak akan mampu menjaganya. Yang terpenting sekarang adalah mendorong partisipasi publik
untuk dia sendiri mengatakan bahwa saya tidak bisa memilih. Itu baru. Tidak bisa organisasi manapun. Bawaslu sendiri tidak akan bisa. Saya ini pengalaman sebagai anggota Bawaslu di pemilu langsung pertama kali. Kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita dibatasi dengan durasi penanganan kasus. Nah, mestinya sudah evaluasi dengan pola yang lebih modern. Mestinya sekarang yang dikuatkan adalah partisipasi publik. Nah, ini kan salah satu tanggung jawab para TV untuk mendorong partisipasi. Jadi kami juga punya kewajiban untuk mendorong bahwa karena dalam teori hak asasi manusia itu negara itu pelaksana HAM, warga negara itu pemangku HAM. Itu negara punya kewajiban menyiapkan seluruh tata aturan dan proses, lalu menyiapkan fasilitas untuk warga negara itu datang menyalurkan hak politiknya. Itu. Kakak, kalau melihat kan untuk untuk pengawasan ini sebenarnya kita bicara sebenarnya kalau pengawasan sebenarnya ranahnya Bawaslu ya. Tapi kalau mau dibilang Komnas HAM juga kalau mau dimasukin ke sini sebenarnya bisa. Tapi bagaimana upaya sebenarnya untuk edukasi nih Bawaslu lagi sih. Tapi upaya Komnas HAM untuk mengedukasi ASN ini apakah ada upaya itu atau tidak? Nah, karena itu kita bilang pengawasan yang paling efektif adalah mekanisme publik. Baik, partisipatif ya. Harus mekanisme publik yang dipakai. Kita nggak bisa berharap, karena begini, Bawaslu itu tugas dia itu adalah penanganan kasus pelanggaran. Siapa yang mau melaporkan kasus pelanggaran ini? Publik, individu. Nah, Bawaslu secara institusi itu dia hanya mengawasi tahapan dan proses kalau ada orang bikin pelanggaran. Dan yang melapor siapa? Yang melapor itu individu yang dirugikan atau paslon yang dirugikan. Itu. Jadi karena itu yang dikuatkan sekarang adalah partisipasi publik untuk memilih. Yang berikut, kita juga minta kepada ASN. Sekali lagi ASN dalam jumlah yang ribuan itu, mereka itu menjadi potensi yang menjadi sasaran yang bisa disasar oleh satu rezim. Oleh satu rezim. Di mana-mana saya ingin mengatakan begini. Jarang sekali salah satu bupati satu periode itu dia tidak menang di periode kedua. Kenapa? Karena dia menggerakkan ini ASN. Itu. Kecuali dia satu periode lalu kasus korupsi tangkap tangan masuk. Baik. Itu. Contoh di Kabupaten Jayapura yang lalu adalah 19 distrik aparaturnya terlibat dalam. Betul, itu. Jadi kalau sekarang orang menggunakan istilah terstruktur, sistematif dan masif, yang bisa melakukan ini siapa? Struktur dari birokrasi ini. Di luar itu tidak bisa. Baik kakak, kalau mau bilang kan kalau sudah menggunakan istilah, kalau saya pakai istilah menggunakan kekuatan, ini kan sudah termasuk dengan pelanggaran hak politik. Betul. Sementara masyarakat umum pada umumnya kan punya hak untuk menyalurkan hak suaranya, itu kan termasuk dalam hak politik. Nah, kira-kira dari Komnas HAM menanggapi ini seperti apa? Bagi kita satu hal saja, kita ingin mendorong agar negara berkewajiban menyiapkan fasilitas yang memungkinkan orang menyalurkan hak politiknya. TPS-TPS harus disiapkan dengan baik, surat suara harus sampai. Itu tanggung jawab negara. Melalui siapa? Melalui penyelenggara KPU dan Bawaslu. Yang kedua, kita jangan lupa juga peserta ini punya tanggung jawab untuk tidak mengkooptasi atau kemudian memecah belah. Itu. Karena sekali lagi, pemilu kita di seluruh Indonesia itu praktek pemilu yang menjurus kepada pemilu yang irasional. Jadi tidak rasional. Tidak rasional. Kenapa? Karena orang-orang yang memahami tentang demokrasi sebagai sebuah pesta, demokrasi sebagai sebuah proses yang transparan, itu terlibat untuk mengkooptasi orang, mengancam, memberi uang. Jadi jangan-jangan Bung dengan saya ini juga cenderung menjadi orang yang menjadi irasional. Karena apa? Kita menggerakkan orang, lalu kita menjanjikan dia orang.
Pemilu itu adalah pasar harga diri, Bung. Pemilu itu pasar harga diri. Ketika kita menggerakkan orang, lalu kita kasih dia 50.000, dia coblos, hari itu jam itu harga diri orang itu 50.000. Itu. Baik. Jadi ajang pemilu adalah ajang untuk apa namanya? Menggadaikan harga diri. Ya. Bisa dikatakan seperti itu. Dan itu salah siapa? Itu salah dari orang-orang yang katanya pemilih rasional. Di Indonesia ini adalah pemilih rasional dan pemilih tradisional. Siapa itu pemilih rasional? Orang-orang yang paham demokrasi, berpendidikan dari SMA ke atas. Siapa itu pemilih tradisional? Mereka yang putus sekolah, tinggal di kampung-kampung. Itu kita mengkualifikasi mereka sebagai pemilih tradisional. Tetapi baik pemilih rasional dan pemilih tradisional, kita mulai ditarik dalam satu mekanisme cuaca. Frame bersama kita adalah pemilih irasional. Karena apa? Kita akan dikooptasi dengan kekuasaan. Yang paling konyol lagi adalah pasar. Pilkada dan pilpres itu menjadi pasar jual beli suara. Mekanisme demokrasi kita. Baik. Dan aparat negara itu mereka menjadi pihak yang berpotensi melakukan itu. Begitu. Baik, Kakak. Ini makin seru ya Kakak pernyataan-pernyataan ini. Tapi kalau mau dibilang ASN ini kan bisa apa namanya membuat publik tidak percaya terhadap pemimpin. Betul. Karena tadi yang Kakak bilang adalah pasar pilkada dijadikan pasar dan bahkan adalah pemilih-pemilih yang irasional itu. Kira-kira ada tidak solusi dari agar apa namanya kita karena saya juga memiliki hak pilih, supaya kita tidak masuk dalam konteks apa namanya pemilih yang irasional itu, tapi harus tetap jadi rasional walaupun itu sebenarnya dalam zaman sekarang kalau bilang itu sebenarnya dalam tanda kutip itu adalah hal yang sangat sulit, mustahil ya benar, mustahil. Ya tidak ada mekanisme lain kecuali kita mengajarkan terutama ya peserta mereka yang jadi peserta dalam pilkada maupun pilgub maupun pilbub. Pertanyaan kita, bersediakah mereka tidak masuk dalam praktek politik kotor? Gitu. Ingat, dalam teori politik itu seni, politik itu kekuasaan. Itu dalam teori politik ya. Politik itu seni, politik itu kekuasaan, politik itu juga mempengaruhi. Itu. Politik itu tidak kotor. Yang membuat kotor adalah mereka yang telah ada dalam mekanisme ini yang buat kotor. Saya ingin kalau ada satu orang mengatakan bahwa saya tidak akan menggunakan uang untuk membeli hak suara. Karena bayangkan bagaimana caranya orang untuk dapat partai saja sudah pakai uang. Jadi politik kita di Indonesia adalah politik yang paling kotor dari seluruh praktek-praktek politik di dunia. Jadi dengan uang ini kita bisa mendiskriminasi orang. Sejak awal kita mau masuk dapat partai kita pakai duit. Ada partai yang bilang kami itu tidak pakai duit. Saya pikir ini pernyataan yang no mahar. Apa pernyataan yang anomali. Ini pernyataan yang anomali. Tidak ada partai di Indonesia ini yang bilang tidak pakai duit. Kalau dia tidak pakai duit, Anda cukup melakukan survei. Kandidat mana yang bagus? Begitu hasil surveinya bagus, mestinya dia itu yang diusung. Ini langsung diumumkan, partai ini kami survei, calon ini yang baik. Kami langsung kasih. Partai ini, calon ini yang baik, kami langsung kasih. Tidak perlu lagi kita, jadi harus dibalik mekanisme ini. Partai yang datang mengusung orang, jangan kita yang datang lagi. Bung, saya ini pernah mau mengajukan diri, tapi kita harus datang untuk ke partai-partai itu. Dan itu kotornya minta ampun. Cuma di awal saja yang bilang kita bersih tanpa memungut ini. Itu omong kosong. Tapi setelah
duduk ya UUD juga. UUD ini bukan bukan undang-undang dasar tapi ujung-ujungnya duit. Dan itulah yang kemudian mengacaukan praktek pemerintahan kita. Baik. Siapapun dia yang berkuasa, dia sebelum berkuasa dia sudah berutang. Baik. Dia begitu berkuasa dia harus menyelesaikan utang dia. Dan orang yang berkuasa itu terlibat namanya tim sukses, itulah yang memecah segmentasi kesejahteraan dari partisipasi publik. Anda bukan tim sukses, kamu tidak boleh masuk dan lain sebagainya. Baik. Itu problem kita. Siap, kakak. Berhubung kita punya waktu juga terbatas, mungkin kakak bisa kasih closing statement dari perbincangan kita hari ini. Para TV itu saya ingin mengusulkan bahwa ingat bahwa media itu dewan perwakilan publik. Kehormatannya lebih tinggi dari dewan perwakilan rakyat. Kehormatannya lebih tinggi daripada yang disebut mulia-mulia. Jadi kalau para TV bisa secara live berulang-ulang dalam waktu 1 bulan ini untuk pendidikan, itu paling baik karena dia lembaga publik, dewan perwakilan publik. Yang kedua itu begini, ASN harus berpegang teguh kepada sumpah dan janjinya. Dia bekerja untuk tujuan, dia bukan bekerja untuk pemimpin. Semua ASN di mana-mana bekerja untuk tujuan. Jadi itu. Yang ketiga, partai politik harus bisa mendirikan pendidikan politik yang mencerdaskan. Yang keempat, para kandidat baik itu gubernur di Papua Barat, di Papua Selatan, di Papua Pegunungan, di Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat Daya, itu harus bisa mendeklarasikan diri dan menyerukan kepada orang di Papua supaya kamu sejahtera, kamu jangan pernah menerima uang dari siapapun dia. Dan kita juga harus bisa menyerukan dari sini. Kalau ada masyarakat yang bertanggung jawab terhadap hidup dan dirinya kepada Tuhannya, begitu dia terima uang, bolehkah dia umumkan? Jadi forum ini menjadi baik, kita tantang publik untuk mencari pemimpin yang baik, kita tunggu menjelang hari H, kalau ada yang terima uang, kita, ayo mari. Anda umumkan bahwa ada orang kasih saya duit, maka kita akan kasih penghargaan. Saya harap para TV bisa menggelar sebuah award, kasih penghargaan kepada masyarakat yang mengumumkan bahwa saya ada di suap sekian. Orang itu dia sangat berharga bagi mekanisme dan proses demokrasi di Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Kak Fritz. Sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.